Yo, minasan! Spoiler lengkap chapter 1110 One Piece telah rilis dengan judul Bintang Jatuh, di mana pada spoiler kali ini kemunculan para Gorosei dalam wujud Zoan-nya langsung melakukan beberapa serangan, mulai kepada Luffy, Pacifista, dan Labo Fest, serta Zoro yang berhasil mengalahkan kucing garong hanya dengan satu serangan. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya minasan. Pada cover chapter 1110 One Piece, Yamato dan Momonosuke sedang memandangi Wano Kuni di kastil ibu kota bunga. Spoiler pun dimulai dengan beberapa karakter yang terkejut setelah melihat petir hitam muncul tiba-tiba di Pulau Egghead. Bersamaan dengan itu, para raksasa dan pasifista terus menyerang dan menghancurkan kapal perang angkatan laut. Lalu, di Marijoa, ruang Gorosei telah kosong dan hanya ada lingkaran sihir besar yang terbakar di lantai, tepat di depan kursi Gorosei. Kemudian, kita pun diperlihatkan bahwa sisa 7 menit lagi, pesan dari Vegapunk akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sementara di layar, Vegapunk tampak menyeruput kopi. Munculnya 4 lingkaran sihir raksasa di sekitar Saturnus membuat Luffy kaget. Tapi ia mengerti jika saat ini ada 5 monster yang muncul. Dan akhirnya kita pun melihat kelima Gorosei yang berdiri di hadapan Luffy dalam wujud Zoan-nya, di mana asap hitam mengelilingi leher mereka semua seperti luci. Dan ternyata mereka juga memiliki nama yokai-nya masing-masing minasan. Mulai dari yokai Saturnus yang bernama Gyuki, lalu Marcus Mars bernama Itsumade atau seekor burung besar yang menakutkan. Kemudian Topman Warkuri yang bernama Houki atau seekor babi hutan raksasa dengan 4 gading. Lalu Ethan Baron yang bernama Bakotsu atau seekor kuda kerangka. Dan terakhir Jupiter bernama Sandworm atau monster cacing raksasa. Ethan Baron lalu menggunakan kekuatannya untuk melihat di mana posisi salah satu pasifista berada. Kemudian ia berlari dengan cepat ke arah pasifista tersebut. Kita pun melihat Ethan Baron menggunakan mode hybridnya yang menyerupai Centaur, di mana bagian bawah tubuhnya masih berupa kerangka kuda, tapi bagian leher dan kepalanya berwujud manusia. Bahkan Ethan Baron bisa menggunakan pedangnya dengan kedua tangannya. Dengan sangat cepat, Ethan Baron mengelilingi Pulau Egghead dan mengalahkan beberapa pasifista. Ia menggunakan tebasan beku dan membekukan jalan yang menjadi jalur pasifista untuk melumpuhkannya dalam hitungan detik. Setengah pasifista yang ada di Pulau Egghead telah dikalahkan. Lalu, Mars terbang dan menyerang Labo Fest dengan cara melompati barier. Namun, tetap tidak bisa menembus barier tersebut. Di saat Luffy bertarung melawan Saturnus, ternyata Jupiter masuk ke dalam tanah. Sementara itu, Usopp pun berhasil menghentikan Sunny dan membuat penghalang bambu. Sanji pun mengatakan lewat Denden Mushi jika ia harus melarikan diri sekarang juga dan tak bisa menunggu yang lainnya. Di sisi lain, Jinbe pun tiba di tempat pertarungan Zoro dan Lucci, di mana salah satu katana Zoro berputar di udara karena serangan Lucci minasan. Jinbe pun mengabari Sanji bahwa Zoro masih bertarung melawan Lucci. Mendengar itu, tentu saja Sanji pun terkejut dan mengatakan bahwa Zoro memang beban. Zoro yang mendengar perkataan Sanji pun sangat kesal. Di saat Lucci menyerang Zoro menggunakan teknik baru yang bernama Shugan Madara,
Zoro pun menghindari serangan tersebut dengan mudahnya sembari mengambil kembali katananya yang berputar di udara. Kemudian Zoro menyerang Lucci dengan teknik barunya yang bernama Santoryu Kokoba Madaragi. Ini adalah serangan 3 pedang Huhufa Neraka minasan. Dan Zoro pun akhirnya mengalahkan Lucci dalam satu serangan. Kembali ke tengah pulau Egghead, di mana Jupiter tiba-tiba muncul dari bawah kaki Luffy dan mencoba menelannya. Namun di waktu yang bersamaan, Dory dan Brogy pun muncul dan langsung memotong kepala Zoan Jupiter menggunakan serangan gabungan yang bernama Taiyonoko. Adegan ini mirip ketika SHP diselamatkan dari ikan raksasa saat di Little Garden minasan. Luffy pun terkejut mengetahui jika yang menyelamatkannya adalah Dory dan Brogy. Mereka pun akhirnya bertemu di mana Brogy mengatakan bahwa lama tidak bertemu Mugiwara. Dory pun mengatakan bahwa kami tidak sabar menunggumu, jadi kami datang menjemputmu. Mereka bertiga tertawa bersama sebagai reuni setelah sekian lama. Dan spoiler chapter 1110 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ngeri ya para Gorosei muncul dengan wujud Zoannya dan langsung menyerang inti kekuatan lawannya di Pulau Egghead. Apakah bajak laut topi jerami masih punya kesempatan untuk kabur minasan? Atau justru melawan kelima Gorosei tersebut? Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis ya. Dah.